Kemendikdasmen. Kemendikdasmen. Dulu kan itu kan setara dirjen sebenarnya. Kan? Iya. Oh betul. gitu. Iya, dulu setara dirjen, terus sekarang dinaikkan ya. Jadi kementerian Dan tersendiri. Kementerian Pendidikan itu dibelah jadi berapa? 4 ya? Dibelah jadi 3. Oh, 3. Kan? Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dasar dan Menengah, sama Kemendikti Sains. Dikti dan saya. Itu kantornya jadi satu atau pisah-pisah? Masih satu komplek, Oh, beda gedung. Ada yang gedungnya masih gabung ada. Oke. Nah, tapi masih satu komplek lah. Jadi Mas Wamen ini fokusnya kemana Mas Wamen ini pembagiannya? Fokusnya ke sekolah-sekolah, nggak cuma sekolah Muhammadiyah kan, kata saya itu sekolah Muhammadiyah, ya enggak lah semuanya. Ini meskipun nama itu Kementerian Dasar dan Menengah, kebetulan di Muhammadiyah ada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Oh ada itu ya? Sama gitu loh. Tapi ini bukan Kementerian Muhammadiyah. Oke. Bukan Kementerian Muhammadiyah ya? Bukan. Meskipun menteri dan wamennya dari Muhammadiyah Dari gitu. Ya. Muhammadiyah. Kan ada satu lagi wamennya. Wamennya Ada satu Ada lagi. dua, Ada dua, dua kan? ya? Ada Dua. dua. Oh, iya. Gitu. Supaya tidak bisa disimpulkan itu menteri dan wamennya Muhammadiyah. Makanya ada wamen yang lain dari Muhammadiyah juga. Sempat ada yang tanya, ini kira-kira kalau menteri sama wakilnya di Muhammadiyah, kira-kira akan ada Muhammadiyahisasi nggak? Ada pertanyaan begitu. Akan. Saya bilang, kalau filosofi matahari itu menyinari, gitu. Kita tidak untuk menguasai. kalau di Jakarta matahari nggak menyinari, Mas. Jualan. Jualan. Saingannya Ramayana. Aduh, iya iklan tuh nih. Mas Wamen. Gimana? Kan kalau Mas Fajar ini kan sebenarnya bukan orang baru lah di dunia pendidikan. Pernah jadi staf khususnya Pak Muhajir, ya dong. Iya. Terus kemudian juga secara birokrasi punya pengalaman, pernah jadi staf khusus di dalam istana, staf khususnya Pak Pratik. Ya dong. Iya. Nah, ini tata kelola pendidikan. Saya pengen tahu dulu nih, Mas Wamen ketika jadi sudah dapat resmi setelah dilantik itu berubah nggak pandangannya soal pendidikan Indonesia, khususnya soal pendidikan dasar dan menengah? Atau wah, saya tetap dalam posisi ini dan saya punya otoritas, sekarang saya akan melakukan sesuatu. Komitmen saya tetap, Mas, dan cara pandang saya terhadap pendidikan di Indonesia juga tetap. Ya. Saya kan datang dari latar belakang aktivis ya, lama di Maarif Institute begitu, dan kita pernah jadi pengkritik lah. Kita pernah di luar negara juga gitu. Ketika saya masuk di pemerintahan di waktu itu kan tahun 2016 diminta Pak Muhajir ya jadi staf khusus beliau di Kementerian Kemendikbudristek waktu itu. Oh, itu Mendikbudristek. Ya, Mendikbudristek. Yang pertama ya. Yang pertama yang gitu ya. Kemudian habis itu kan saya pergi ke Sekretariat Negara ya. Kalau saya prinsipnya begini, kan karena saya datang di latar belakang aktivis dan kebetulan lama di organisasi keagamaan yang punya banyak lembaga pendidikan. Kita merasakan selama ini kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia itu ada bias negerinya. Ada bias negerinya. Ada bias negerinya. Seakan-akan yang diurus oleh kementerian ini adalah sekolah-sekolah negeri. Gitu. Padahal iya. Banyak suara dari sekolah-sekolah swasta yang mengatakan kami merasa nggak diurus. Oke. Gitu. Ini bukan hanya suara dari Muhammadiyah ya. Karena kami sudah ketemu dengan Gus Yahya. Oke. Ketemu dengan Ketua Umum PGI, KWI, ya, Persis juga sama suaranya. Merasa selama ini kurang dirawat oleh negara dalam konteks kebijakan pendidikan. Ya. Tuh, jadi ya semangat itu tetap kami pegang ya, karena prinsipnya itu kan ini bukan soal negeri dan swasta, Mas. Soal keadilan. Ya kan mandat kita kembali kepada konstitusi bahwa yang berhak dapat pendidikan itu bukan hanya golongan tertentu, sekolah tertentu. Ini jadi menarik nih ketika Mas Fajar mengatakan bahwa selama ini bias negeri gitu kan, seolah-olah hanya negeri yang diurus. Saya ingin mengkonfirmasi saja, bukan berarti kehadiran Mas Abdul Muti sama Mas Fajar di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu untuk menjaga supaya Muhammadiyah juga diurus sama negara gitu loh. Iya, itu sejak awal setahu saya Pak Prabowo itu bahkan sebelum beliau terpilih sebagai presiden itu sudah menyampaikan, karena beliau kan suka baca, tahu juga sejarah ya, dan melihat Muhammadiyah ini punya rekam jejak yang cukup panjang. Ya. Kita merasa sekolah-sekolah Muhammadiyah bukan sekolah terbaik di Republik ini, kita sadar itu. Tetapi Muhammadiyah punya pengalaman yang cukup panjang, punya punya mentalitas yang kuat gitu loh. Dan kita datang ke situ bukan untuk mengorkestra bahwa kebijakan itu harus berpihak kepada golongan Muhammadiyah misalnya. Karena mungkin Bapak Presiden tahu ya, ini kalau dipegang oleh orang Muhammadiyah itu komitmennya itu jelas.